Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengawali aktivitas kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Ini pada sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Udah nggak ada dia. Ya, kemudian di sini pada sehat semua, alhamdulillah. Kemudian tadi ada hambatan nggak di mata pelajaran sebelumnya? Ada Pak. Alhamdulillah nggak ada. Lancar. Lancar. Oke. Di sini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok ya. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Curhat barengan. Tapi sebelumnya pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum pernah. Berarti baru sekarang berarti. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling kelompok itu apa. Konseling kelompok itu merupakan suatu layanan dari BK sendiri ya. Di situ konseling kelompok sendiri merupakan suatu pengentasan masalah atau membantu siswa dalam memecahkan suatu masalahnya, entah dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian tujuan konseling kelompok ini juga membantu siswa dalam membantu dan juga mengentaskan permasalahan yang ada di diri siswanya masing-masing secara berkelompok. Nah, di situ dalam konseling kelompok ini kita berdiskusi ya, gimana baiknya, gimana solusinya, kita diskusi secara bersama, langkah alternatif solusinya seperti apa kita diskusikan bareng-bareng. Itu ya, ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Kemudian dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas ya yang harus kita lakukan. Yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, di sini kita harus bisa terbuka satu sama yang lain ya. Kita harus bisa terbuka karena memang nanti kita akan berdiskusi mengenai masalah masing-masing dan juga bagaimana alternatif solusi yang harus kita diskusikan bersama. Oke. Nah, yang kedua asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini kalian harus bisa menjaga etika. Contohnya Habib kan, kalau misalkan Habib sedang berpendapat, kalian harus bisa menghargai dan juga harus bisa mendengarkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini kalian harus bisa menjaga informasi atau data yang sekiranya kita nanti diskusikan, jangan sampai bocor seperti itu. Nah, apabila data dan informasi ini bocor, berarti ada dari salah satu kalian membocorkan informasi temannya. Nah, jangan seperti itu ya. Nanti bakalan menimbulkan suatu permasalahan bagi setiap individu. Nah, maka dari itu kalian harus bisa menjaga kerahasiaan setiap individu ya. Siap? Siap. Nah, oke. Kemudian konseling kelompok ini kita akan melangsungkan berapa 45 menit ya. Kita akan melaksanakan konseling kelompok ini berjalan dengan waktu 45 menit. Sekarang kita akan melaksanakan ke tahap inti. Namun tadi kan sudah dijelaskan apa itu tentang konseling kelompok, apa tujuannya, kemudian asas-asasnya juga kan ya. Nah, kemudian sekarang ke tahap inti. Kemudian di sini kita akan mengutarakan satu persatu permasalahan yang kalian miliki. Bisa? Dimulai dari Bapak ya. Nama saya Fernanda. Saya memiliki permasalahan dalam segi keuangan karena memang sekarang akhir bulan. Banyak keinginan yang saya miliki namun tidak bisa saya realisasikan karena memang keuangannya tidak memungkinkan seperti itu. Nah, kemudian dilanjut dari kiri apa dari kanan? Atau gunting kertas? Udah menang, Beb? Nah. Oh belum, so 1, 2, 3.
Nah, coba nih Pak. Apa ya Pak? Saya IPA. Masalah pertanyaannya belum ada masalah. Mungkin yang sekiranya ya merasa dari Pak tuh terbebani atau apa gitu, dalam segi belajar atau apa gitu. oh iya ini Rika tuh dapat laporan dari nggak bukan laporan sih udah bilang katanya tuh sekarang tuh Rika agak nggak kayak dulu katanya tuh nggak serajin dulu. Nah itu katanya tuh gara-gara banyak kegiatan aktivitas di luar Sekolah. ya yang bikin sibuk kayak misalnya pulang sekolah jadwal lagi kerja lagi gitu dan memang itu sudah penting Pak maksudnya untuk kebutuhan Riva juga gitu terus jadi ada 3 kegiatan yang satu ini untuk kebutuhan juga yang satu sekolah yang satu ini untuk kayak kalau Riva anggap itu sebagai refreshingnya lah di antara kesibukan yang dua ini tapi apa ya malah jadi jatuhnya tuh ke sekolah yang bikin gedong ya gitu. Oke, gitu aja berarti. Oke, tamu dulu ya. Kemudian Riki, apa namanya Rehan? Aku nggak tahu sih. Nggak terlalu ini sih, tapi Dari segi pembelajaran ada hambatan. oh iya dari segi pembelajaran mah ya waktu pengerjaan tugas ada kadang terus saya kan pulang sekolah sore itu kadang sempat belajar atau enggak langsung pulang kemudian tugasnya kayak kekalahin sungai capek jadi langsung tidur jadi langsung lupa ya waktu lagi sih Oh, jadi gak ada waktu buat ngerjain tugas gitu karena memang capek seperti itu. ya saya juga beberapa hari kemarin itu jadi malam-malam yang jadwal waktu tidur tuh sebenarnya tuh jadi pada sakit itu pada lemes gitu sama pas bangun tidurnya tuh pada tuh nggak enak gitu kayak sakit gitu tapi pas saya mandi semua bukan saat ya biasa lagi tadi juga pagi juga nggak enak juga mandi biasa lagi itu beberapa hari tuh kayak gitu. Itu berulang-ulang kali atau cuma tadi aja? Beberapa hari kemarin gitu. Waktu malam-malam itu bilang gitu kayak mulai pusing nggak enak sama itu nggak pada enak. Mungkin dari segi pikiran juga ada ya. Betul kan? Betul pacar itu nggak ada Mungkin internal maupun eksternal kita kan bisa seperti itu ya. Kemudian ikan Kalau saya mah pas sama kayak Rehan, jadi bukan waktu sih. Saya mah penghambatnya belajar itu mengontrol anak-anak, itu kan disuruh menjaga ini. juga apa? Ada kayak disuruh apa sih? Kayak membantu lah. Oh, seperti itu sama seperti dia berarti. Kemudian aja sama kayak yang lain sih pasti memang ya rumah kan terjun jauh ngatur waktu tuh susah kayak buat waktu buat di sini di sekolah sama di rumah tuh kadang kehambat sama dari rumah ke sekolah, atau enggak dari sekolah ke rumah. begitu pun juga sebaliknya berarti ya. Oke, berarti dari manajemen waktunya. Ya. Kemudian Ricky sama sih Pak tugas juga sama juga guys. ya masalahnya gini Pak di rumah kan rumahnya kecil Pak terus di rumah juga kan rumah nenek jadi banyak saudara yang kumpul kayak anak kecil gitu Pak nah, kalau mau ngerjain tugasnya pertama terganggu sama ibu-ibu yang ya ngobrol gitu terus yang kedua sama anak-anak juga gitu Pak si anak-anak juga yang main ke kamar itu nggak pada diituin Pak cuma dibiarin aja gitu ya, jadi keganggu lah ke pembelajaran kayak gitu Pak. Berarti
berarti juga Bapak juga merasakan kalau bisa jadi gig seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Habib sama seperti yang lainnya berarti. Manajemen waktu saya teh tidur malam terus jam 1 jam 12 jadi masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Baik, terima kasih ya kepada Habib, Riki, Rajang, Rika, Raihan dan juga Ripa yang sudah memaparkan permasalahannya masing-masing kepada Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Sebenarnya tugas itu ya sama-sama dari segi tugas aja berarti ya. Saya semua juga ngerasain itu Pak. Oh iya, berarti sama-sama dalam segi manajemen waktu mungkin ya. Ya, gimana? Oke. Nah, di sini dari segi tugas. Nah, ada ketika di sekolah, apakah ada hambatan dari segi tugasnya? Banyak atau gimana? banyak. Kalau dari aku Pak, jadi yang nggak ngerti teh tugas ini numpuk gini. Jadi dari satu guru atau satu hari itu teh misalnya ada 3 pelajaran, 3 tugas itu teh 3 pelajaran itu jadi tugas nih, jadi PR. Oh, jadi PR. Iya, kepengen mah udahlah di sekolah gitu kayak ini satu guru jadi dia tuh bikinnya tuh nggak bikin tugas tapi pekerjaannya tuh di sekolah ya. Oh iya, paham. Oke, Bapak paham apa yang dimaksud dengan Raja. Oke, kemudian yang lainnya mungkin ada masukan mengenai tugas di sekolah? Ya, sama. Sama. Oh, berarti ya memang keinginannya seperti itu. Nah, kemudian hambatan-hambatan dalam persekolahan lebih kayak manajemen waktu. Nah, ketika pulang dari sekolah, nah biasanya apa yang kalian lakukan? Jajan. Main dulu. Main dulu kemana, Rika? Bersama teman. Kemudian Rehan kemana? Gua masih Biasanya tidur ya. Nongkrong. Nah, oke. Nah, kemudian Riki langsung pulang dari sekolah tuh. Pulang Ripa sama Diam di sekolah diam sekolah sampai sore sampai sore. terus pulang. Oh, diam di sekolah itu dalam artian mengerjakan tugas atau apa cuma diam aja? Apa ya, istirahat di sini Pak. Istirahat di sini. Berarti tugasnya nanti di rumah. Ya kalau misalnya di sini free juga lagi ngerjain tugas kerjain. Oke. Habib, ada tambahan? Palingan Udah cukup. Oke. Kemudian tadi kan udah diidentifikasi ya dari setiap paparan. Yang pertama, kalau pulang dari sekolah itu sering nongkrong ya. Tingkat ya? Iya Pak. Nongkrongnya biasanya dari jam berapa ke jam berapa? Kayak misalnya kalau pulang 2:30 paling sampai jam 3-an lah pulang ke rumah. Oh, jam 3-an. Kemudian nongkrongnya sampai malam enggak? Enggak. Cuma sampai sore aja berarti. Ya. Oh, oke. Kemudian tadi tidur. Nah, Rehan. Biasanya tidur dari jam berapa? Aku Jam teh berapa? pulang teh latihan, gua pulang maghrib bisa nah itu Tidur. Oh, berarti tugas itu terlupakan berarti. iya kayak capek. Oke, Bapak juga merasakan jika dalam posisi seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang langkah efektif atau kita cari alternatif solusinya. Nah, menurut kalian apa sih langkah utama kita harus bisa memanajemen waktu supaya lebih efektif dan juga lebih bermakna dan juga lebih bermanfaat? Yuk, kan dari tadi kan kata Rika sering nongkrong, kedua Rehan tidur kan, kemudian Rajan tadi apa Rajan? Jajan. Riki langsung pulang. Nah, biasanya langsung pulang itu apa aja sih? Pulang di sini kan sampai ke rumah. Sampai ke rumah teh paling kalau misalnya di sini udah asar paling di rumah langsung. Ya paling kalau buat belajar kan nyaman gitu Pak, dari sesuai rumahnya paling ya cuma dengerin musik doang Pak, supaya nggak pusing sama anak kecil yang main gitu, sama ibu yang ngobrol gitu. Suka pusing nih Pak, udah capek panas di rumah berisik gitu.
kayaknya dengerin musik aja pakai handphone. Oh ya, berarti kalau misalkan ngerjakan tugas pakai musik berarti itu lebih rileks atau Gimana ya, Pak kalau misalnya ngedengerin musik sambil baca itu tuh kayak nggak sinkron berarti? Iya, nggak sinkron. Oh iya iya iya. kayak lebih ingin ngikutin liriknya aja daripada baca buku gitu. Oh iya, berarti lebih ke hening Iya. aja mungkin ya. Oke. Berarti ya setiap individu juga pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan juga cara belajarnya, gaya belajarnya juga berbeda-beda. Nah, sekarang kalian Bapak simpulkan bahwasanya kalian itu ketertinggalan tugas karena memang dari tidak bisa memanajemen waktu. Seperti itu? Ya, benar. Benar. Oke. Jika dalam satu hari diberikan tugas oleh guru, contohnya kayak Rajan tadi tuh, satu guru tiga tugas apa gimana aja? Iya. Jadi 3 mapel. 3 mata pelajaran, 3 tugas. Oke, berarti itu dari bapak ibu gurunya diberikan deadline apa cuma gimana? Dikasih deadline? Biasanya itu berapa? Ada yang misalnya Pak dari satu guru yang mata pelajaran hari Jumat, kadang hari Senin udah sudah ngumpulin. Kadang ada juga yang pertemuan selanjutnya. Beda-beda. Oh, Kadang ada yang 1 hari sampai jam, ada yang sampai jam 6 dikumpulin ke classroom, ada juga yang kebesokannya gitu. Oke. Berarti dari segi tugasnya ada yang dikumpulin secara langsung ke gurunya, ada Ada juga yang classroom. classroom. Nah, dari segi prioritas, skala prioritas kita berbicara tentang skala prioritas. Nah, kalau misalkan makan, prioritas bukan? Prioritas. Kebutuhan apa prioritas? Kebutuhan. Kalau tidak makan, kalian tidak akan hidup dan juga tidak akan mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Kemudian kita balikan lagi ke segi tugas. Apabila kalian tidak mengerjakan tugas, akibatnya kalian tidak akan tidak mendapatkan nilai, tidak akan naik kelas. Itu intinya, akibatnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan mencari solusinya. Nah, bagaimana nih? Ada yang kasih ada yang mau berpendapat mengenai alternatif solusi yang kita Kalau Rika sih pengennya kalau ada tugas kita tuh walaupun jadi selesaiin di mata pelajaran itu, pulang itu kita kayak diskusi kelompok kayak ngerjain bareng-bareng nih gitu sebelum pulang. Jadi sebelum kita beraktivitas yang lain, kita tuh ngerjain dulu mumpung belum pulang kita kerjain bareng-bareng. Pengennya sih kayak gitu. Oh iya, bagus. Berarti sebelum masih hangat-hangatnya lah mungkin tugasnya ya. Terus masih materinya juga masih nempel di otak gitu. Oke, bagus. Kemudian ada yang lain tambahan? Enggak. Nah, kemudian dari masukan Bapak, kalau misalkan kita menuliskan satu persatu tugas atau di jadwal atau gimana, itu masuk ke dalam alternatif solusi. Kayak misal di list, Iya. tetap lupa karena pelupa. Nah, maka dari itu kita berbicara mengenai tentang skala prioritas. Seperti itu. Bagus sekali tadi. Kalau misalkan sebelum pulang kita diskusi kelompok dulu, berdiskusi kita mengerjakan satu sama lain, saling membantu. Dalam artian kalau dalam saling membantu itu tidak saling mencontek. Seperti itu. Nanti kalau dengan mencontek kan nanti kalau misalkan di ujian kan kewalahan keteteran kalau misalkan terus mencontek, betul? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan lagi nggak mengenai solusi dalam manajemen waktu tugasnya? Kalau dari saya mah, segi saya sendiri, saya mah lebih kayak tidur lebih awal lagi, jadi kayak semuanya teh jalannya teh lancar gitu kan. Kadang kalau tidur kurang teh, jadi si aktivitas siangnya teh kita terhambat terus ngantuk. Betul. Jadi lebih memanage waktu lagi. Betul. Berarti dari skala prioritas juga kan tadi tidur lebih awal, kemudian tadi kata Ripa berdiskusi, terus ada lagi tambahan dikurangi apa tadi?
yang pernah kita diskusikan sebelumnya? Ini Nongkrongnya, tidur sih boleh ya, berlebihan. tapi harus bercukup jadi kalau misalkan berlebihan gimana tuh kalau tidur? Ketinggalan semuanya. Nah kemudian jajannya rajang, harus bisa memanage juga itu dari segi waktu kan, manajemen keuangan juga kan harus bisa memanage. Betul. Nah biasanya rajang kalau misalkan jajan nih dalam satu hari berapa pengeluaran? Nggak tahu sih Pak, kalau pengeluaran mah nggak nentu. Iya, bukan maksudnya teh ya tergantung jajan. Tergantung Jajan mah jajan. di depan katanya Di depan. sekolah. Berarti kalau misalkan ada seblak nih beli seblak gitu. Kalau mau. Kalau mau tergantung mood juga gitu. Oh iya seperti itu. Oke. Kemudian tadi kan udah dibahas mengenai diskusi, kemudian harus bisa tidur lebih awal, mengurangi jajan, mengurangi nongkrong ya. Terus apa lagi tadi? Jangan kebanyakan begadang, kebanyakan tidur ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan tadi kalau kalian ada di posisinya Ricky bagaimana? Contoh dalam suatu rumah nih, banyak anak-anak, banyak keluarga lah, berisi, gimana cara pengambil keputusan ketika kalian menjadi Ricky? Ajak teman belajar bareng sih Di luar. Oke. Bagus. Ngerjain tugasnya di rumah teman. Di rumah teman. Apabila di rumah teman masih seperti ini gimana? Di luar. Oh, di luar. Keluar sama Ya, kalau sambil nongkrong juga bisa Pak. Misalkan kita nih ke angkringan terus sambil ngerjain tugas, terus kan nongkrongnya dapat, terus pekerjaan juga bisa terselesaikan. Betul. Karena memang kalau misalkan ada di suatu posisi tertentu tidak memungkinkan, bisa cari alternatif solusi yang seperti tadi kan, bisa di tempat kafe ya seperti itu, yang ringan. Karena memang ya ingat dalam artian kalau misalkan di luar mengerjakan tugas, ingat jangan kebanyakan ngobrol. Biasanya seperti itu. Betul. Harus kan tadi sudah berbicara tentang skala prioritas, mana yang sekiranya kita butuhkan dan juga prioritaskan itu harus. Nah, sekarang langkah kalian setelah melakukan konseling kelompok ini apa sih tujuannya? Maksudnya teh kalau misalkan punya rencana nggak jadi ke depannya setelah melakukan konseling ini, dari mengenai manajemen, tidak bisa memanajemen waktu jadi bisa mengefektifkan waktu. Nah, oke. Rencana apa atau apa namanya akan kalian implementasikan, akan kalian terapkan setelah melakukan konseling kelompok ini? Rifat tadi? Ya itu sih Pak, jadi pengennya akhir beres pelajaran, mumpung materinya tuh masih hangat, masih nempel di otak gitu, kita pengennya tuh diskusi kelompok, kayak belajar bersama, ngerjain tugas bareng-bareng sebelum pulang, sebelum melakukan aktivitas masing-masing lagi gitu. Oke, baik. Kemudian ada tambah lagi? dari segi memprioritaskan mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang perlu yang tidak perlu diprioritaskan. Oh, dikesampingkan gitu. Oke. Kemudian ada lagi? Udah? Cukup. Nah, tadi ada tambah lagi kan, mungkin tadi pas di diskusi Bapak simpulkan yang pertama mengurangi apa? Nongkrong, begadang, terus main, tidur secukupnya, terus tidur harus lebih awal. Nah, kemudian belajar bareng. Jadi biar di rumah teh santai. Oke, betul. Ada kegangguan lagi. Betul, karena memang ya kalau misalkan di luar rumah juga kan bisa diskusi, bisa enak ya sambil bertukar pendapat, bertukar pikiran, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada di posisi Ricky juga, banyak saudara, banyak anak kecil, kan pasti otomatis keganggu ya. Nah, gimana Rikat kalau misalkan Rikat ada di posisi Ricky? Belajar di rumah teman Pak. Belajar di rumah teman. Kalau misalkan di rumah teman masih tetap seperti itu, bagaimana? Di luar Di luar di mana? kayak misalnya teh
kayak dekat rumah Rehan ada pos kosong di situ belajar bareng-bareng. Betul. Jangan lupa mungkin sambil nyemil ya. Sambil nyemil juga dan lain sebagainya. Ya Jan ya. Apa tadi Jan? Aku mah ini Pak sambil nyari tempat yang sepi. Banyak kan taman, taman banyak. Ya bisa di taman sambil jajan. Sambil jajan. Oh, sambil ibu puas berarti. Oh, iya. Sendirian berarti. Enggak ngajak temannya nih. Takut diminta. Kenapa takut diminta? juga racis. Iya, karena memang setiap individu beda-beda ya. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin kalau misalkan memiliki sesuatu itu harus bisa berbagi. Ya, seperti itu karena memang nanti kalau misalkan kita sedang dalam kesusahan, kita kan bisa dikasih dari yang lebih dari itu. Nah, kemudian kapan sekiranya kita bertemu lagi untuk membahas kegiatan selanjutnya? Progresnya 1 minggu. Bapak kasih waktu 1 minggu, boleh? Boleh. Nah, Bapak akan melihat progres kalian masing-masing nanti ketika di konseling kelompok tahap 2 ya. Kalian mengemukakan hasil progresnya masing-masing, utarakan, kita diskusikan kembali. Nah, berarti cukup 1 minggu? Cukup. Nah, berarti dalam 1 minggu itu kapan sekiranya dalam minggu yang akan datang kita akan bertemu di hari apa? Rabu atau Kamis. Rabu atau Kamis? Nanti kita diskusiin bareng aja ya kapan sekiranya waktu yang cukup dan juga waktu yang tepat buat kita membahas kembali di pertemuan kedua. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, mungkin setelah setelah ini ada pelajaran lagi ya? Mata pelajaran apa? PKWU. Oh, sampai jam berapa? Sampai jam 3. Sampai jam 3. Oke, tetap semangat ya menjalani aktivitas dan juga jaga kesehatan. Ingat jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sekiranya belum terjadi. Nah, terus ingat tadi dari segi dari segi tugas harus bisa memprioritaskan mana yang sebenarnya penting dan juga menyampingkan mana yang belum penting, seperti itu. Nah, di sini ada yang bisa ngasih kesimpulan mengenai kegiatan hari ini? Ya, intinya kita harus tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang harusnya dilakukan secukupnya, mana juga yang harus lebih kita prioritaskan gitu. Oke, terima kasih ya dari Pak. Kemudian manfaatnya apa? Jadi tahu gitu Pak, kalau kesah sama teman gitu Pak. Jadi dibarengnya kalau kesahnya sama-sama dari tugas gitu. Berarti Jadi sama-sama bisa cari solusi bareng-bareng. Oke, bagus. Karena memang kalau misalkan saling bertukar pikiran juga terkadang kita tuh merasa lega ya. Nah, apalagi masalahnya sama-sama mungkin ya dari segi manajemen waktu tidak bisa memanajemen waktu seperti itu. Oke, baik. Cukup. Oke. Terima kasih ya sudah berkenan ke sini. Juga nanti akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.